Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian di subuh hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin insyaallah di hari Jumat mengkaji syarah hadis. Ya, kita bergantian antara Fathul Bari syarah Sahih Bukhari di pekan ke-1 dan 2 dan insyaallah di pekan ketiga kita membahas syarah Bulughul Maram, ya, syarah hadis hukum, yaitu kitab Subul Salam yang ditulis oleh Syekh Al-Amir As-Sun'ani, ya, rahimahullah. Jadi kitab Taharah, kita masuk ke hadis yang pertama. Taharatu ma'il bahri, kesucian air laut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahri, tentang laut, tahuru ma'uhu, dia itu suci airnya, al-hilu maitatuhu, ya, halal bangkainya. Sahih, di sini ini keterangan dari muhakkik, ya, entah kitab, bukan dari tulisan As-Sun'ani. Akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang 4, ya. Imam yang 4 itu berarti para penulis kitab sunan, ya. Ya, di sini diberi catatan kaki, yaitu Abu Daud, ya. Abu Daud nomor 83, Tirmidzi nomor 69, ya. Dan Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. An-Nasai nomor 59, An-Nasai nomor 59. Dan ini banyak nomornya. Ibnu Majah nomor 386. Jadi para penulis kitab sunan, ya, 4 itu. Wa Ibnu Abi Syaibah, ya, Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Wa lafdzu lahu, ya, dan lafadznya milik Ibnu Abi Syaibah. Wa sahahu Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Wa Tirmidzi, dan Tirmidzi seperti perkataan beliau tadi, ya. Warahu Malik, ini ada tambahan, ya. Warahu Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya nomor 12. Wa Syafi'i di dalam Al-Um, juga Tartibil Musnad. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad di dalam Musnadnya, ya. Selain itu di sini tahrijnya juga disebutkan lebih banyak lagi yang meriwayatkan, ada Darimi, Bukhari, Ibnu Hibban, Hakim, dan sebagainya. Lalu dijelaskan, ada yang mau baca, Pak, syarahnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Al-jaru wal majruru, jar majrur muta'alliqun bimuqaddar. Yaitu terkait dengan yang disembunyikan. Jadi dari Abi Hurairah. Ya, dari Abi Hurairah. Fa'aka'annahu qala, seakan-akan dia berkata, babul miyahi, bab air, arwi au azkuru ya au nahwu dzalika. Aku meriwayatkan atau aku menyebutkan ya atau yang semacam dengan itu hadisan suatu hadis an Abi Hurairah. Jadi kalau dikatakan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah maksudnya adalah aku meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah begitu. Wal awalu min ahadisil babi wa huwal awalu min ahadits, dan dia adalah hadis yang pertama dari hadis-hadis di bab ini. Tarjamah itu Abi Hurairah ya, biografi Abu Hurairah. Wa Abu Hurairah itu adalah wa as-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia, al-hafidh ya, penghafal hadis-hadis, wa al-muqtiru yang banyak meriwayatkan hadis. Ini bahkan paling banyak, sahabat paling banyak yang meriwayatkan hadis ya. Wa tulifa fismihi, namanya itu diperselisihkan wasmi abihi, dan nama ayahnya ya, ala nahwi sekitar min salasina qaulan ya, ada 30 pendapat ya tentang namanya dan nama ayahnya itu ya, ada 30 pendapat. Qala Ibnu Abdul Bar, ya Ibnu Abdul Bar berkata, alladzi taskunu nafsu ilaihi, yang menenteramkan hati ya, minal aqwal, dari pendapat-pendapat itu adalah annahu, bahwa dia adalah Abdurrahman bin Syahr ya. Abdurrahman bin Syahr. Ini tuh yang paling kuat ya dari berbagai pendapat yang menyebutkan tentang namanya itu. Ya, yang paling kuat ya adalah Abdurrahman bin Syahr. Wabi qala Muhammad bin Ishaq, dan dengan pendapat itu ya Muhammad bin Ishaq berkata, wal Hakim Abu Ahmad, dan Hakim Abu Ahmad. Wadzukira li Abi Hurairah, dan disebutkan bagi Abu Hurairah fi musnadi Baqi bin Mikhladin ya. Dalam musnad Baqi bin Mikhlad, khamsatu alafi hadisin wa salatu mi'atin wa arba'atun wa sabuna hadisan. Jadi ini jumlah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu ya, itu sebanyak 5.000 ya, 5.374. 5.374 hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.374. Wa huwa aktsaru sahabati hadisan, dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Falaisa li hadin minas sahabati, tidak ada seorang pun dari sahabat bi hadzal qadru ya, ukuran ini, maksudnya jumlah ini ya, jumlah hadis yang diriwayatkan ini, wala ma yuqad, dan tidak ada pula yang mendekatinya. Ya di bawah 5.000 ya kalau yang lain, sahabat-sahabat yang lain itu. Tidak sampai 5.000. Qultu, aku katakan, kata Sunani, kada fi syarhi, begitu pula dalam syarah,
Walladzi ra'aituhu yang aku lihat fil isti'ab ya di dalam kitab al-isti'ab. Isti'ab ini kitab tentang biografi para sahabat ya, karya Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar bilafzi dengan lafaz illa anna Abdullah au Abdurrahman ya, kecuali bahwa Abdullah atau Abdurrahman huwa allazi yaskunu ilaihil qalbu fismihi, yaitu adalah yang hati itu menjadi tentram ya kepadanya, maksudnya sesuai dengan karena kuatnya gitu ya. Pendapat yang mengatakan bahwa nama dari Abu Hurairah itu adalah Abdullah atau Abdurrahman. Fismihi fil Islam ya, pada namanya pada Islam. Karena Abu Hurairah bukan nama asli ya, Abu Hurairah itu jadi dinisbatkan kepada kucing kecil Abu Hurairah. Bapak dari kucing yang kecil ya. Summa qala fihi, kemudian Ibnu Abdul Bar berkata di dalamnya, dalam kitab Al-Isti'ab, mata fil Madinati, meninggal di Madinah sanata tis'in wa khomsin, tahun 59 Hijriah ya. Wa huwa ibnu samanin wa sab'ina sana, dan dia adalah orang yang berumur 78 tahun ya. Wadufina bil Baqi'i, dan dikuburkan di Baqi di Madinah ya, Baqi. Wakila mata bil Aqiq ya, ada juga yang mengatakan meninggal di Aqiq. Wasalla alaihi Walid bin Uqbata ibni Abi Sufyan, ya disolatkan oleh Al-Walid bin Uqbah bin Abi Sufyan, wa kana yauma idzin amiran alal Madinah, dan dia pada saat itu adalah pemimpin atas Madinah, kama qalahu Ibnu Abdul Bar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Qala ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang laut, ai fi hukmihi ya. Maksudnya adalah tentang hukumnya. Wal bahru, dan air laut itu, al ma'ul katsiru ya, air yang banyak, awil malihu faqat, atau yang asin saja. Kama fil qomus, sebagaimana di dalam kitab Qomus ya. Maksudnya Qomusul Muhit ya, karya Fairuz Abadi. Wa hadza lafdzu laisa min maqulihi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ini bukanlah termasuk perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal maquluhu, tetapi perkataan beliau itu huwa tahuru. Jadi dari fil bahri, kata fil bahrinya itu bukan sabda Nabi. Ya, bukan sabda Nabi, itu perawi ya, perkataan dari perawi. Ya, tapi sabda Nabi-nya itu langsung ya, huwa tahuru ma'u. Bifathit ta'i ya, dengan memfathahkan ta, al masdar, dia adalah masdar, wasmu ma yutatahharu bihi ya, dan nama yang apa namanya, alat, sebagai alat untuk taharah, tahur. Au at-tahirul mutahhiru, atau suci dan mensucikan. Jadi tahur itu juga ada istilah bagi air yang suci dan mensucikan. Kama fil qomus, sebagaimana di dalam qomus, wa fi syari, di dalam syariat, yutlaku alal mutahhiri ya, digunakan terhadap yang membersihkan, yang dapat mensucikan, wa bidhammi masdar, dan dengan domah itu masdar. Jadi kalau tuhur itu masdarnya. Waqala Sibawi berkata, inau bil fathi lahuma, sungguhnya dia menggunakan fathah untuk keduanya, walam yadkurhu fil qamus bidomi, eh, dan tidak menyebutkannya di dalam kamus dengan domah ya. Jadi tuhur, apa namanya, tohur saja, tidak tuhur ya. Walal Jauhari, dan juga tidak ya, al Jauhari. Jauhari itu penulis kitab
Tajul apa? Tajul Lughah ya, wa Sihahul Arabiyah kamus. Ma'hu airnya huwa fa'ilul masdar. Dia adalah fa'il dari masdar. Jadi huwa tahuru dialah yang suci ya dan mensucikan. Ma'hu airnya. Jadi ma'u itu fa'il. Fa'il dari mana? Dari tahuru. Ya, jadi dia walaupun isim ya masdar karena mengandung makna fi'il itu bisa mendatangkan fa'il. Jadi amil dari fa'il itu kan tidak harus fi'il ya. Atau jadi yang semana dengan fi'il. Tidak harus fi'il, ambil dari fa'il itu. Bisa juga masdar atau isim fa'il ya yang bisa mendatangkan fa'il setelahnya. Ya, wa domiru ma'u dan domir yang ada pada kata ma'u itu yaktadi annahu urida bidomir fi qawlihi huwa. Menuntut bahwa yang dimaksud dengan domir di situ adalah domir pada sabda beliau yaitu huwa. Jadi huwa tahuru ma'uhu. Hu-nya kembali ke huwa yang sebelumnya. Al-bahru, ya apa al-bahru? Laut itu bimana makanin. Ya. Maknanya adalah tempatnya. Idlau urida bihil ma, ya. Karena kalau dimaksudkan adalah air, ya airnya lamati jaila qawlihi ma'uhu. Ya, tidak perlu ya, tidak membutuhkan untuk kepada perkataan mau. Jadi kalau yang dimaksud laut itu airnya, ya nggak usah disebut ma'uhu lagi kan. Langsung saja misalnya al-bahru tahurun kan begitu. Ya, itu cukup. Kalau al-bahru di situ yang dimaknai adalah airnya. Tapi kalau di sini menunjukkan bahwa laut di sini maksudnya tempatnya sehingga disebutkan lagi kan. Atau al-bahru fil apa? Huwa tahuru ma'uhu. Ya, ma'uhu airnya ya, sehingga disebutkan airnya. Idh yasirul makna ya di mana maknanya itu menjadi al-ma'u tahurun ma'uhu. Ya kalau diartikan bahrunya ma'un jadi al-ma'u tahurun ma'uhu ini kan jadi berulang ya. Air laut itu suci airnya. Berarti kan laut saja, laut itu suci airnya. Wal hilu dan hilu halal huwa masdaru halal syai'u diddu haruma. Ya, masdar dari kata hala syai'u. Jadi hala ya hilu. Hillan atau halalan. Ya, itu lawan dari kata haruma. Haruma ya harumu. Haroman. Hurmatan. Walabdud Darukutni lafad pada riwayat Darukutni al-halal dengan kata al-halal. Maitatuhu wa fa'iluhu aidon. Tamaitatu juga fa'il dari al-hilu. Akhrajaul arba. Tarjamatu Ibni Abi Syaibata ya. Biografi Ibnu Abi Syaibah ya, huwa Abu Bakrin, namanya Abu Bakar apa Abu Bakar. Qala Az-Zahabi fi haqqihi, Imam Az-Zahabi ya berkaitan dengannya dalam kitab Tadhkiratul Hufaz. Al-Hafidhul Adimun Naziri. Dia adalah seorang hafid itu yang hafal ribuan hadis, 100.000 hadis. Adimun Naziri yang tidak ada bandingannya. Adimu itu yang tidak ada, An-Nazir bandingan. Nah, ini An-Naziri mudhof pilih dari Al-Adimu ya. Mudhofnya ada alif lamnya karena ini idofah yang apa? Ghair mahdoh itu ya. Asabtun Nahriru yang apa terpercaya ya. Nahriru yang apa namanya? Luas ya ilmunya. Abdullah ya nama aslinya Abdullah ibnu Muhammad ibni Abi Syaibah sahibul musnad wal musannaf wa ghairi dzalik ya, penulis kitab musnad musannaf. Huwa min syuhil Bukhari wa Muslim. Dia adalah termasuk guru ya, guru dari
Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Abi Dawud, ya guru bagi Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan juga Ibnu Majah. Wa lafzulahu, ya ayat lafzul hadis, ya redaksi hadis as-sabiq, ya yang terdahulu, ya syarduhu, ya itu redaksi yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wagairihi dan yang lainnya miman dzakara, ya dari orang yang beliau sebutkan ahrajuhu bima'nahu. Mereka mengeluarkan, meriwayatkan hadis dengan maknanya. Jadi terkadang redaksi-redaksi hadis itu kan berbeda-beda. Ya, dalam arti bukan berarti bertentangan, karena yang berbeda itu meriwayatkannya secara makna, ya. Jadi tidak persis dengan lafadznya. Itu boleh, ya, boleh meriwayatkan dengan yang semakna dengannya. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Wasahu bin Huzaimah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, wa bidammil kha'il mu'jamah. Dia dengan mendomakan kha yang bertitik, itu Huzaimah. Fazai ba'daha, lalu zai ba'da setelahnya, musannad tahtiyah yang bertitik dua di bawah, itu huzai maksudnya huruf ya. Ya fata'u ta'nis, lalu setelahnya ada ta'nis. Ya, atau akhirnya Huzaimah, ini nerangin kata Huzaimah. Kenapa harus diterangkan seperti ini? Ini untuk menjaga kesalahan dalam membaca. Karena kan aslinya kan gundul, ya, tidak ada harokat. Ya, biasanya untuk nama-nama itu suka dijelaskan seperti ini di Subul Salam. Ya, karena ini ringkasan Subul Salam itu dari kitab Badrut Tamam, ya. Ditulis oleh Al-Maghribi. Juga sama dari Yaman juga, ini ulama Yaman. Ya, seperti karya-karya Imam Nawawi juga. Imam Nawawi itu seringkali menjelaskan kata itu, ya, dengan cara seperti ini. Jadi di doa harokatnya dijelaskan harokat, dijelaskan titik, karena memang dulu kan awal belum ada titik, ya, sehingga diterangkan seperti ini agar jelas. Ya, kho-nya didomakan, ya, dan mu'jamah bertitik, karena ada yang ini yang tidak bertitik berarti ha. Kalau bertitik berarti kho. Lalu zai, ya, setelahnya musannad tahtiyah, ya, titik dua. Musannad berarti dua. Ya, titik dua yang di bawah berarti huruf ya. Begitu. Tarjamatu Ibnu Huzaimah, ya, biografi Ibnu Huzaimah, qala Zahabi, Al-Hafidhul Kabir, Imamul A'immah, Syekhul Islam. Ya, hafidh yang besar, imam dari para imam, Syekhul Islam Abu Bakar Muhammad, ya, bin Ishaq bin Huzaimah, intahat ilahil imamah, ya, puncak, ya, dari keimaman, ya, hafalan fi asrihi, di zamannya, di Khurasan. Wa sahahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi aidan faqala akba sardihi, ya, dia berkata setelah menampilkan atau mengemukakan hadis itu, hadza hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya, ini istilah yang menjadi ciri khas dari Imam Tirmidzi kalau kita pelajari ilmu hadis, ya. Padahal yang namanya hadis kan berbeda, antara hasan dan sahih itu berbeda. Tapi Imam Tirmidzi seringkali menyebut hasan sahih, sehingga para ulama agak kebingungan, ya, memahami perkataan Imam Tirmidzi ini. Ya, itu diantaranya Ibnu Hajar misalnya menerangkan bahwa hasan sahih itu kalau
hadis itu ada beberapa jalur, berarti di antara jalur itu ada yang sahih, ada jalur yang hasan. Makna dari hasan sahih itu. Kalau cuma satu jalur, itu menunjukkan berarti ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang menyebutkan itu sahih, ada yang menyebutkan itu hasan. Itu di antara nafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Wasa'altu Muhammad ibna ya Muhammad ibna Ismail al-Bukhari. Ya, aku bertanya ya Imam Tirmidzi ini bertanya kepada Imam Bukhari karena gurunya Imam Bukhari itu guru dari Imam Tirmidzi. An hadzal hadisi dari hadis tentang hadis ini faqala dia berkata hadisun sahih hadis yang sahih. Hadza lafdzu Tirmidzi kama fi mukhtasaris sunani. Ini adalah lafaz Tirmidzi ya sebagaimana dalam Mukhtasar Sunan lil Hafidil Mundiri ya bagi Hafid Al-Mundiri. Jadi ini syarahnya cukup lengkap ya sebelum salamnya. Biografi para perawinya dijelaskan terus juga tentang sedikit tentang ilmu hadisnya. Di sini dijelaskan ta'riful hadis sahih, definisi hadis sahih. Wa haqiqatus sahih judul-judul ini aslinya tidak ada ya. Judul ta'rif hadis ini judul aslinya nggak ada. Bukan yang ditulis oleh Ason Aninya. Judul-judulnya hanya pentahqiq saja yang judul-judul ini. Wa haqiqatus sahih indal muhaddisin. Hakikat hadis sahih menurut para ahli hadis adalah mana qalahu adlun tamudabdi an misli. Diriwayatkan oleh perawi yang adil maksudnya amanah ya, takwa. Tamudabdi yang sempurna hafalannya an mislihi dari yang semisal dengannya. Jadi di setiap tobakoh ya, setiap tingkatan perawinya itu sama adil dan tamudabdi. Ya, mutasilas sanad yang sanadnya bersambung, ghairu mu'allin, tidak ada ilat ya, kecacatan yang bisa membuat cedera ya pada hadis itu. Cacat ya, wala syad dan juga syad bertentangan dengan yang lebih sikoh ya darinya. Wa hadza qad dzakarul musannif hadzal hadis. Ya, ini ya telah disebutkan oleh penulis maksudnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang menulis Bulughul Maram. Di talkhis dalam kitab talhis, maksudnya Talhisul Habir. Talhisul Habir itu kitab tahrij hadis ya yang ditulis oleh Ibnu Hajar mentahrij kitab Syarhul Kabirnya Imam Ar-Rafi'i ya. Kitab fikih mazhab Syafi'i. Kitab Syarhul Kabir karya Imam Ar-Rafi'i. Itu hadis-hadisnya ditahrij oleh Ibnu Hajar dalam kitab At-Talhisul Habir. Bahkan dia nomor 1, hadis nomor 1 ya di kitab itu. Ya sama dengan di Bulughul Maram ya. Karena memang hadis ini selalu biasanya jadi hadis pertama yang dibahas dalam kitab Thaharah. Ya hadis tentang kesucian air laut ini. Min ilmin tis'i turukin ya dari 9 jalur. Jadi ada 9 jalur ya antis atin minas sahabat dari 9 sahabat. Ya, lam tahlu tariqun minha an maqalin. Apa namanya jalur ya, setiap jalur darinya itu tidak kosong dari perbincangan. Ya, illa anahu qad jazama bisihatihi man sami'tu. Ya, kecuali sungguh telah menegaskan, memastikan kesahihannya orang yang aku dengar. Wasahu benu Abdul Bar disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar. Wasahu Ibnu Mandah, wa Ibnu Munzir, wa Abu Muhammad Al-Baghawi. Ya oleh Imam Bukhari juga seperti tadi ya ditanya oleh Imam Tirmidzi kata Imam Bukhari sahih ya.
Begitu juga Imam Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun sahih. Qala al-musannif Ibnu Hajar mengatakan wa qad hukima bisihati ya bisihati jumlatin ya minal hadis. Sungguh telah dihukumi dengan kesahihan sejumlah hadis la tablugu darajata hadza wala tuqaribu. Yang tidak sampai kepada derajat ini dan juga tidak mendekatinya. Tidak mendekati ya hadis ini. Qala Dzurqani fi Syarhil Muwatta, Imam Az-Dzurqani berkata dalam syarah kitab Muwatta karya Imam Malik, wa hadzal haditsu aslun min usulil Islam. Hadis ini adalah pokok ya dari pokok-pokok Islam, agama Islam. Talaqatul ummatu bil qabuli, umat menerimanya. Ya wa tadawalahu fuqaha wal amsari dan ada di tangan para ahli fikih berbagai negeri ya fi jamil aqtari ya di berbagai negeri. Jadi maksudnya hadis ini sudah populer ya di kalangan ahli fikih. Wa fi sa'iril a'sari di setiap zaman. Ya wa rawahu al-aimatul kibar dan diriwayatkan oleh para imam yang besar. Tsumma ada man rawahu wa man sahu. Kemudian dia ya Dzurqani ya menyebutkan orang yang meriwayatkan dan orang yang mensahihkannya. Wal haditsu waqa jawaban an su'alin, dan hadis ini ya sebagai jawaban dari pertanyaan kama fil Muwatta sebagaimana di dalam al-Muwatta. Anna Abu Hurairah qala bahwa Abu Hurairah berkata ya ja'a rajulun datang seorang lelaki. Jadi ada sababul wurudnya, ada latar belakang munculnya hadis ya. Kalau Quran kan sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud. Wafi Musnad Ahmad, dalam Musnad Ahmad itu diterangkan lelaki itu min Bani Mudlij ya. Dari Bani Mudlij ya. Wa inda Tabrani dan menurut dalam riwayat Tabrani ismuhu Abdullah, namanya Abdullah. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kepada Rasulullah SAW lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra." Wahai Rasulullah, sungguhnya kami menaiki lautan, maksudnya menaiki perahu ya di lautan. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'i. Kami membawa ya bersama kami sedikit dari air. Wa in tawada'na bihi atisna ya. Kalau kami berwudu dengan air itu, kami akan haus karena ini untuk minum air ini. Afa natawada'u bihi, apakah kami boleh berwudu dengannya dengan air laut? Fi lafzi Abi Dawud dalam lafaz Abi Dawud bima'il bahari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda huwa tahuru ya dan seterusnya ya. Al hadis. Fa afada sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memberikan faidah ya annama al-bahri tahirun mutahhirun, bahwa air laut itu adalah suci mensucikan ya. Suci mensucikan ini istilah, kalau suci berarti dia bisa dipakai secara adat ya untuk kebutuhan manusia harian. Kalau mutahhirun berarti mensucikan yang lain, artinya bisa digunakan untuk toharoh. Karena ada air yang tohir tapi tidak mutahhir. Ya, seperti yang sudah hilang hakikat airnya, air murni, kemurnian airnya hilang. Bisa dirubah oleh hal-hal yang suci ya, berubah jadi kopi, bisa berubah jadi susu. Itu tidak lagi air mutlak, tidak lagi air murni ya, sehingga dia itu hukumnya tohir, suci tetapi tidak mensucikan. Nah, kalau air laut itu suci dan mensucikan. La yahruju ani tahuriyati bihalin, tidak keluar dari dapat mensucikannya itu dengan suatu kondisi.
Ila ma sayati min tahsisi, kecuali apa yang akan datang dari penghususannya, bima idza taghayyaru ahadu awsafihi, ya dengan apa yang apabila berubah salah satu dari sifatnya. Nanti di hadis berikutnya itu dijelaskan. Ba'du fawaidil hadis, sebagian faedah hadis, lam yujibhu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi na'am. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan perkataannya na'am, karena ketika ditanya apakah boleh berwudu dengan air laut, Rasul tidak menjawab ya, tidak. Ya, itu ma'ifadatihi al-gharda, ya, disertai dengan memberikan faedah terhadap tujuan, ya, yang maksud yang ditanyakan itu. Bal ajaba bihadzal labdi, tetapi beliau menjawab dengan lafaz ini, liyuqrina al-hukma bi illatihi, ya, agar menyertakan hukum dengan ilahnya, dengan alasannya. Wahia tahuriyatul mutanahiyatu fi babiha, yaitu adalah kesucian yang sangat, ya, di dalam babnya. Wa ka'ana sa'ila lamma ra'a ma'al bahri, ya, seakan-akan penanya ketika dia melihat air laut, khalafal miyaha bimuluhati tomi, ya, dia berbeda dengan air-air yang lain karena asin rasanya. Wanatni rihihi, dan juga aromanya itu busuk, ya, maksudnya kurang enak aromanya. Tawahama, maka dia menjadi apa namanya menduga, ya, jadi ada dugaan yang lemah, waham. Gitu, annahu ghairu muradin min qouli ta'ala, bahwa dia bukan yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala, fagsilu, maka cucilah air bil ma'il ma'lum, dengan air yang diketahui, iradatuhu min qaulihi fagsilu, maksud dari perkataannya, sabdanya fagsilu, wa au annahu lamma arafa min qouli Ta'ala, ketika dia mengetahui dari firman Allah Ta'ala, wa anzala minas sama'i ma'an tahura, ya, kamu menurunkan dari langit air yang suci, yang mensucikan. Dzannah ikhtisasahu, dia mengira penghususannya. Jadi kenapa sahabat ini bertanya tentang air laut? Padahal kan dalam ayat-ayat, ya, disebutkan Allah menurunkan, ya, air yang suci dari langit dan sebagainya. Karena perbedaan karakter, ya, dari air laut itu yang asin dan beraroma yang seperti itu aromanya, sehingga dia ragu-ragu apakah ini sama dengan air yang lain, gitu ya, karena karakter yang berbeda itu, sehingga itulah yang mendorong dia bertanya kepada Rasul. Fasala anhu, maka dia bertanya tentangnya. Fa'afada Rasulullah SAW al-hukma, lalu Rasulullah memberikan hukumnya. Wazada hukman lam yas'al anhu, dan juga menambah hukum yang tidak ditanyakan olehnya, yaitu adalah hilu maitati. Kan yang ditanyakan tentang hukum air laut saja, tapi oleh Nabi ditambah dengan hukum halal bangkainya. Imam Ar-Rafi'i berkata, lamma arafa sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW mengetahui, ya, istibahal amri ala sa'ili fi ma'il bahri, kemiripan perkara itu terhadap penanya dalam air laut, asfaqa an yastabiha alaihi, ya, maka beliau memberikan apa namanya kasih sayangnya, ya, sepakat an yastabiha alaihi, untuk menyamakan terhadapnya hukumu maitati, hukum bangkainya, wa qad yubtala bihi raqibul bahri fa aqbal jawab, ya, terkadang para orang yang melakukan perjalanan di lautan itu, ya, diuji, ya, dengan apa, kanan. Jadi selain orang itu diuji tentang air minum, kan orang tidak hanya butuh minum, tapi juga butuh makan, ya. Jadi Rasul menambahkan hukum yang tidak ditanyakan, dan dia punya kepentingan yang sama. Jadi kalau orang ke air sedikit, lalu bagaimana, ya, bertoharoh, ya, maka dia tanyakan air laut. Nah, tetapi juga
terkadang menemukan permasalahan berkaitan dengan makanan. Ketika makan habis lalu hanya ada bangkai misalnya, apakah boleh dimakan bangkainya? Nah, maka diberikan penjelasan oleh Nabi bahwa bangkainya juga halal. Ya, jadi memberikan tambahan jawaban dari akobal jawaban soalihi, ya, memberikan tambahan bagi jawaban dari pertanyaan itu bibayani hukmil maitati, dengan menjelaskan hukum bangkainya. Qala Ibnul Arabi berkata, penulis kitab tafsir ahkam, ya, wa dzalika mimma hasinil fatwa, ini diantara kebagusan ya dalam fatwa an yujabil jawab, didatangkan di dalam jawaban bi aksari ma suila mimma suila anhu tatmimam lil faidah, dengan yang lebih banyak dari yang ditanyakan untuk menyempurnakan faidah, wa ifadatan li ilmin akhar ghairil mas'ul anhu, dan memberikan faidah bagi ilmu lain yang tidak ditanyakan. Wa ta'akkadu dzalika inda zuhuril hajah, dan itu menjadi lebih kuat ketika nampak kebutuhan ilal hukmi kama huna, kepada hukum sebagaimana di sini. Jadi penanya selain membutuhkan yang ditanyakan juga membutuhkan yang lain yang tidak ditanyakan, sehingga yang menjawab harus lebih mengerti, lebih mengetahui. Di anna man tawaqqafa fi tahuriyati ma'il bahri, sungguhnya karena orang yang bergantung ya pada kesucian air laut, bahwa anil ilmi bihili maitatihi ma taqdimi tahrimil maitati asyadu tawakufan. Ya, dia mengetahui halalnya bangkainya disertai dengan telah diketahuinya keharaman bangkai itu, maka ini adalah sangat lebih tergantung lagi gitu ya. Sangat lebih tergantung lagi. Kenapa? Karena kalau bangkai kan secara asal haram. Ya, kalau dia kelaparan, kehabisan makanan, bagaimana? Ya, sehingga dijelaskan bahwa secara khusus ya bangkai laut itu halal, tidak haram. Sumal muradu bi maitatihi ma mata fihi min ma mata fihi, ya, min ini bukan man, ya, min dawabi. Kemudian yang dimaksud dengan bangkainya itu adalah yang meninggal di dalamnya, yang mati di dalamnya dari hewan-hewan laut, mimma la yaishu illa fi, ya, dari yang tidak hidup kecuali di laut, la ma mata fihi mutlaqon, tidak yang mati ya di dalam laut secara mutlak. Artinya kalau binatang darat mati dilempar ke laut lalu mati, ya itu bukan termasuk kategori ini. Jadi yang dimaksud dengan bangkai laut itu adalah bangkai hewan yang memang hidup di laut. Fa'innahu ay sodaqo alaihi lugatan, sungguhnya dia meskipun benar secara bahasa annahu maitatu bahrin, bahwa dia adalah bangkai laut, maksud bangkai yang mati di laut, fa ma'lum annahu la yuradu illa ma dzakarna. Maka harus diketahui tidak dimaksud kecuali apa yang kami sebutkan, maksudnya yang hidup di laut, ya, tidak semua yang mati di laut. Wa zahiruhu, dan zahirnya hilu kulli ma mata fi walau kana kal kalbi wal hizir, secara zahirnya ya halal setiap yang mati di dalamnya seperti anjing dan babi. Wa yatil kalamu fi dzalika fi babihi insyaallah, dan akan datang pembicaraan dalam hal itu dalam babnya insyaallah taala. Ya, jadi itu hadis ini sahih. Karena memang di sebagian masa-masa awal itu sempat ada perbedaan pendapat ya, seperti siapa yang Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr ya bin As itu meragukan ya kesucian air laut itu. Tetapi kemudian hadis ini disepakati ya setelahnya oleh para ulama kesahihannya, sehingga menegaskan bahwa air laut itu suci ya, bisa digunakan untuk taharah. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ustaz, semua ikan kan bangkai, Ustaz, yang di darat juga. Iya, kalau ikan kan ada hadis lain secara khusus. Ya.
yang menyebutkan kehalalannya. Oh gitu saja. Ada uhillat lana, itu nanti ada di Bulughul Maram juga. Uhillat lana maitatani wadamani, maitatani al-jaror wal hutu wa madamani al-kabidu tihalu, kan itu ada hadisnya. Jadi dihalalkan ya kepada kami dua bangkai, yaitu adalah belalang dan ikan. Jadi ikan itu secara khusus, bangkainya dihalalkan. Itu ada dalam hadis lain. Ya, syukran. Baik, kita cukupkan ya untuk kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menambah ilmu bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.